ada kata kalah bagi Persib nanti juara. Ngomong aja di dia. Siap, Bapak. Persija akan terusir selamanya dari Patriot Candrabaga. Dilansir dari Sport News, pemerintah Kota Bekasi melalui Kepala Diaspora Kota Bekasi Ahmad Zarkasi geram dengan ulah oknum supporter Persija, Jakmania. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan semua pemainnya dalam kondisi bugar setelah laga melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu sore. Hodak menjelaskan hal tersebut setelah menjalani sesi latihan di Stadion GBLA, Bandung, sehari setelah tim diliburkan. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan seperti program pemulihan sebelumnya, pemain yang bermain pada laga kontra Persija hanya melakukan latihan ringan, sementara selebihnya mendapatkan menu latihan tambahan. Jadi hanya pemain yang tidak bermain 90 menit yang mendapat latihan tambahan. Sementara yang menjadi starter kemarin, mereka hanya melakukan pemulihan, jelas Bojan. Secara keseluruhan, Bojan menjelaskan kondisi pemain dalam keadaan bugar dan beberapa penggawa yang sempat mengalami benturan tidak dalam kondisi cedera serius. Sementara itu, dua penyerang Persib Bandung yaitu David Da Silva dan Gervane Castaner mengikuti latihan penuh meski bermain ketika laga menghadapi Persija Jakarta. Semua baik-baik saja. Hanya ada beberapa benturan dari laga kemarin di beberapa titik. Besok, kita akan lihat apakah semua pemain bisa pulih dan berlatih, ungkap Bojan. David dan Casta, mereka berdua ingin berlatih lebih banyak karena ingin mempercepat perbaikan kebugaran mereka, pungkasnya. Sementara itu, menjelang laga pekan ke-24 akhir pekan nanti, Persib Bandung tak akan bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat menjamu Madura United sosok bek tengah asing absen 1. Pada momen ini, Persib tidak akan diperkuat Gustavo Franca. Bek asal Brasil itu harus absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Gustavo telah mengoleksi 7 kartu kuning dari 21 penampilan bersama Persib. Terakhir, dia mendapatkannya saat bermain 2-2 di kandang Persija Jakarta. Gustavo diganjar kartu kuning pada menit 94, alhasil, sesuai regulasi, dia akan menepi dalam satu laga. Pada ketentuan Liga 1 2024 hingga 2025, pemain akan absen setelah mendapat 4 kartu kuning pertama. Setelah itu, absen lagi dalam kelipatan 3 kartu kuning. Selain Gustavo, ada 2 pemain lain yang memperoleh kartu kuning. Kapten Mark Klok mendapatkannya pada menit 79. Klok masih aman karena itu merupakan kartu kuning ketiganya musim ini. Lalu, kiper Kevin Mendoza juga memperoleh kartu kuning pada menit 84. Serupa Klok, Kevin bisa tampil pada laga melawan Madura United karena itu merupakan kartu kuning pertamanya. Namun hal baiknya adalah, penyerang Persib Bandung, David Da Silva, berpotensi menjadi starter lagi saat melawan Madura United. Iya, akhirnya David kembali menemukan kepercayaan dirinya siap ketajamannya setelah mencetak gol krusial di kandang Persija Jakarta yang menghantarkan kedudukan sama kuat, 2-2. Berita lainnya. Atmosfer laga Persib versus Persija tak bikin ciut nyali Tirone Del Pino, rasanya sangat menyenangkan. Pemain Persib Bandung asal Spanyol ini mengakui, laga tersebut merupakan laga derby tandang pertamanya di Persib, seperti yang telah dikatakannya minggu lalu. Kami juga punya derby besar, Las Palmas melawan Tenerife, itu salah satu derby besar di Spanyol, kata Tirone. Tirone mengaku, atmosfernya luar biasa, banyak supporter di stadion. Meski banyak supporter tim tuan rumah yang menghujat ataupun mencaci Persib, ternyata tak membuat goyah mental pemilik nomor 10 di tim Maung Bandung ini. Sebagai pemain sepak bola, rasanya sangat menyenangkan bermain dalam atmosfer seperti ini, stadion dipenuhi penonton. Saya sangat senang dengan performa tim kami. Dengan Persib, saya rasa kami mendominasi pertandingan, katanya. Tirone mengaku, benar-benar senang karena timnya bisa mendapatkan 1 poin setelah tertinggal 2-0 di babak pertama. Ya, ini adalah jalan yang harus kami lanjutkan. Saya sangat senang dengan tim dengan performa dan dengan hasilnya, ucapnya. Tak hanya umpatan atau cacian, bahkan oknum supporter Persija juga melakukan pelemparan ke lapangan. Setelah laga, Tirone juga terkena lemparan hingga pelipisnya terluka. Menurutnya,
Hal tersebut seharusnya tidak terjadi di dunia sepak bola yang menjunjung tinggi nilai sportivitas. Apalagi, sepak bola Indonesia saat ini tengah berkembang, sehingga seharusnya supporter bisa memahami lebih dewasa dalam menyikapi hasil pertandingan. Sejujurnya, sangat menyedihkan membicarakan situasi seperti ini di tahun 2025. Saya pikir sepak bola harus terus berkembang. Kita harus melindungi para pemain dari semua situasi seperti ini. Sangat disayangkan hal seperti ini masih terjadi di stadion, katanya. Saat itu saya merasakan sedikit sakit. Botol pertama saya masih bisa menghindar sehingga tidak mengenai saya. Tapi botol kedua mengenai saya di sini, pelipis kanan, dan saya merasa sedikit nyeri. Tambah pemain asal Spanyol itu. Tirone mengaku, saat ini kondisi dirinya sudah baik-baik saja dan sudah merasa lebih baik. Bahkan ia telah mengikuti sesi latihan dengan pemain lainnya di Stadion GBLA. Pemilik nomor punggung 10 di Persib ini hanya berharap kejadian yang sama tidak terlalu lagi demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Tapi sekarang saya baik-baik saja. Saya sudah merasa lebih baik. Seperti yang saya bilang, kita seharusnya berbicara tentang sepak bola, tentang pertandingan, tentang derby ini. El Clasico Indonesia adalah laga besar di Asia Tenggara, tutur Tirone. Berita lainnya. Panpel Persija tanggung kerusakan Stadion Patriot Bekasi setelah laga kontra Persib. Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, mengalami kerusakan seusai laga Persija versus Persib pada Minggu, 16 Februari 2025. Kerusakan itu akan ditanggung oleh Panitia Pelaksana, Panpel, Persija Jakarta. Kepala UPTD Stadion Patriot Candrabaga Umar Setiono memastikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panpel Persija terkait tanggung jawab atas kerusakan tersebut. Kami sudah berkonfirmasi dengan Panpel Persija. Sesuai dengan rekomendasi, mereka akan mengganti dan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat euforia penonton pada laga tersebut, ujar Umar. Dia menjelaskan euforia penonton menyebabkan kerusakan pada beberapa fasilitas stadion. Salah satunya adalah pagar pembatas tribun penonton. Ada 5 titik yang mengalami kerusakan parah. Ada beberapa pagar yang copot di gate 11, 10, 9, 7, serta di bagian selatan. Sekitar 5 titik yang perlu diperbaiki, ungkap Umar. Selain itu, beberapa kursi penonton juga lepas, bahkan ada yang hilang. Gembok pagar luar stadion pun mengalami kerusakan. Umar memperkirakan panjang pagar yang rusak mencapai 20 hingga 30 meter. Di gate 10, sekitar 20 hingga 25 meter pagar mengalami kerusakan, sementara di gate 11, sekitar 30 meter, terutama di bagian atas yang lebih panjang. Jelasnya. Berita lainnya. Potensi pelanggaran dan sanksi yang bisa diterima Persija Jakarta saat kontra Persib Bandung dari kericuhan supporter, pelemparan hingga flare. Iya, sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI menanti Persija Jakarta buntut rentetan kejadian saat melawan Persib Bandung. Macan Kemayoran bisa menanggung hukuman yang cukup berat karena banyaknya kejadian yang muncul. Setidaknya ada 3 kejadian besar dan jadi perhatian dari pertandingan tersebut. Pertama yang paling disorot adalah adanya kericuhan supporter di tribun. Kejadian ini muncul dikarenakan adanya pendukung tim tamu kedapatan nonton langsung. Pemukulan pun terjadi hingga korban diamankan oleh pihak keamanan, yang dibantu oleh PP The Jackmania. Puluhan orang jadi korban akibat kejadian tersebut dan ada yang mengalami luka-luka. Selain itu, pertandingan Persija versus Persib juga meninggalkan kesan kurang menyenangkan karena ada insiden pelemparan benda-benda seperti botol ke arah dalam lapangan saat para pemain Persib Bandung mau masuk ke lorong. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino yang jadi korbannya. Dia terkena lemparan benda dari penonton hingga dapat perawatan dan pelipisnya harus diperban. Tak cuma itu, supporter Persija Jakarta juga turut menyalakan flare atau cerawat di tribun sisi selatan Stadion Patriot Candrabaga. Flare dinyalakan setelah pertandingan beres. Kegagalan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan. Setiap badan yang menyelenggarakan pertandingan gagal memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 68 Kode Disiplin PSSI diberikan sanksi denda sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Demikian bunyi pasal 69 Kode Disiplin PSSI.
Klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi pelaksana pertandingan tertentu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk penonton sebagaimana diatur dalam ayat 1, terlepas daripada alasan lengahnya pengawasan panitia pelaksana pertandingan. Bunyi ayat kedua pasal 70 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Tak dijelaskan sanksi dan hukuman apa saja yang bisa diterima klub atau badan bila melanggar pasal tersebut. Tapi berkaca dari sanksi yang pernah diberikan oleh Komdis PSSI kepada klub lain terkait masalah serupa, Persib Bandung pernah dapat sanksi akibat pelanggaran yang mirip-mirip. Yakni terkena denda Rp50 juta karena adanya oknum bobotoh yang menyalakan flare di tribun utara Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat laga melawan PSM Makassar lalu. Selain itu, Persib juga dinyatakan melanggar aturan perihal pelemparan botol ke lapangan. Pangeran Biru dihukum denda Rp20 juta. Sementara terkait kericuhan supporter, hukuman diberikan Komdis PSSI setelah melakukan investigasi. Namun satu pelanggaran yang telah pasti didapat Persija Jakarta adalah gagal mencegah supporter tim tamu datang ke stadion. Pelanggaran itu bisa membuat Persija terkena sanksi denda sebesar Rp25 juta. Persib Bandung sebagai tim tamu juga bisa mendapatkan sanksi akibat rentetan kejadian yang ada dalam duel melawan Persija. Pelanggaran Pangeran Biru adalah adanya penonton atau suporternya yang memaksa datang dalam laga tandang.